من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Waqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin setiap segala sesuatu ja'alna telah kami jadikan minkum bagi kalian syir'atan perjalanan wa minhaja dan perantara dan metode. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, setiap amal ada waktu dan setiap waktu ada amalnya. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucap ada tempatnya. Nah, sekarang waktu kita untuk sama-sama membuka kembali Hanca karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut syarahna kitab Syekh Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasrul Ibad. Alhamdulillah, seraya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, salawat salam terlimpah kepada baginda Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kepada segenap umat, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sahabatku dan seluruh para hadirin di Majelis Alim Posma, alhamdulillah kita sama-sama melanjutkan kembali kajian kita, yakni tentang 5 hal. Sudah kita lampaui, sudah kita lalui di malam Rebo yang lalu, bahasan tentang 5 kegelapan bisa diterangi dengan 5 cahaya. Kegelapan yang pertama tentu yang pertama adalah gelapnya hati karena hubud dunia. Hubud dunia itu gelap. Terlalu cinta dunia itu adalah gelap. Kezaliman, kegelapan. Maka penerangnya adalah takwa. Yang kedua, dosa itu gelap, kegelapan. Siapapun yang punya dosa pasti ada aja gitu gelap. Jauh gitu. Rindu. Mau sholat khusyuk nggak bisa. Pertanyaan, kenapa saya sholat susah ya sholat khusyuk? Karena antara sholat dan ke sholat berikutnya bukan dengan ibadah, dengan dosa. Kalau mau khusyuk itu salah satu tip dan trik dari para ulama. Kalau mau khusyuk sholat duhur, maka dari pagi subuh sampai duhur harus terjaga lisan, ucapan, perbuatan dan hati. Kamu mau sholat khusyuk asar ya dari duhur sampai asar itu indra, mulut, pikir semuanya terjaga.
kalau masih nanya kenapa harus khusyuk tapi masih suka yang lain, itu sangat wajar. Jadi salat khusyuk itu, kalau kita mau khusyuk, dari mulai waktu yang pertama sampai ke waktu yang kita sholat itu terjaga, otomatis pasti khusyuk, pasti khusyuk. Makanya para kiai bisa khusyuk karena apa? Karena memang dari pagi ke siang, dari siang itu ya terjaga lidahnya, bisa khusyuk. Kalau kita ya sama buruknya mah hese, ya kita tuh termasuk sama yang ngomong, ya. Jadi yang ketiga, dosa itu kegelapan, lampunya adalah, penerangnya adalah taubat. Lalu kemudian kuburan pun gelap. Yang menerangi di kuburan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian hadis mengatakan bacaan Quran. Lalu yang keempat, akhirat itu gelap. Dan penerangnya di akhirat adalah amal soleh. Amal soleh kita, duduknya kita di majelis, silaturahminya kita, membantu kita kepada sesama, memberikan sesuatu yang berarti dan bermakna bagi yang lain, itu adalah yang akan menerangi nanti di akhirat. Lalu yang kelima, fasiratu gulmatun, di titian jembatan Siratul Mustaqim itu adalah gelap. Wasirajulahul yakin, dan lampu yang menjadi penerang di jembatan titian saat kita nyebrang nanti adalah yakin. Yakin, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Yakin adanya ini perintah Allah. Yakin adanya balasan yang paling sempurna dari Gusti Allah. Jadi tidak dikasih apa-apa, ya terus aja. Lalu kemudian ibadah tidak dapat pujian dari orangnya, terus aja. Karena yakin ini semua yang mencatat Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, adapun maqalah yang kelima, an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah khalifah yang kedua, pengganti Rasulullah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, telah berkata, kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW, laula idda'u, kalau seandainya alihkan atau tidak dilarang menyerukan sesuatu al-ghaibi, tentang penglihatan yang gaib, la syahidtu, niscaya aku akan bersaksi, ala khamsi nafarin, atas 5 kelompok manusia, annahum, sesungguhnya 5 kelompok ini ahlul jannati, ahli surga. Rasul kan hati-hati. Rasul itu sayang kepada umat tanpa pernah pilih bulu. Tidak pernah. Ini Rasulullah akan mengucapkan sesuatu yang sifatnya kelihatannya istimewa. Nah, Rasul tidak mau terlihat mengistimewakan. Makanya beliau berkata, laula idda'u, kalau seandainya tidak dilarang untuk menyerukan, ku akan bersaksi, ada 5 kelompok manusia yang sudah kulihat mereka pasti ahli surga. Masa coba kalau seandainya kedengaran sama orang-orang yang kesinggung di sini, pasti bakal, wah saya ahli surga, udah nggak usah yang lain dong, gitu. Rasulullah menyampaikan, siapakah mereka? Pertama, ahli surga yang pertama adalah al-faqiru sahibul iyali, orang fakir yang berkeluarga. Paham? Orang fakir berkeluarga, dia tidak punya apa-apa, maksudnya tidak banyak apa-apa, tapi dia punya istri, dia punya anak, dia punya anak-anak yatim yang dibantu sama dia, dan dengan kefakirannya dia berusaha untuk memberikan nafkah. Sampai capek, sampai payah, sampai nebikon ka kodo misalkan, nguli beca misalkan, narik beca, dagang comro, dagang, atau kue tahu bulat digoreng dadakan hangat-hangat 500-an, kadar yuk, berusaha keras. Jadi kelompok pertama orang yang akan kelihatan masuk surga dijamin itu adalah orang fakir yang punya keluarga. Wahua, yakni orang itu, man, orang yaskunu, yang tinggal di rumahnya, mahu serta orang itu, watajibu, dan wajib nafkatuh, nafkah alaihi, atasnya, ka'abdihi, seperti budaknya, wa mra'ati, dan istrinya, wa walidihi, dan anak-anaknya, as-saghir, yang kecil-kecil, ya Rabbana.
Jadi kepada yang sedang ikhtiar ngojek, GoFood, sampai harus pulang pergi pagi pulang malam, ini Kak Cibinong digawe numpuk-numpuk kertas nubatur, pulang dia langsung ngaji, dapat duit apa-apa, sebagian dikasih, sebagian dibuat ke rumah. Jangan khawatir, jangan takut, kata Rasulullah. Mereka al-faqiru sahibul iyal adalah kelompok manusia yang pasti dan kelihatan pasti ahli surga. Tapi jangan GR ya, tetap beramal yang lain ya, gitu. Gitu aja. Rasul ingin berpesan seperti itu. Tapi kau lihat, jika seandainya ini tidak akan mengganggu keimanan mereka, aku akan saksikan. Ayo Rasul sudah bersaksi berarti jaminan. Orang miskin punya keluarga, dia capek, dia payah mencari nafkah untuk membela untuk anak istrinya yang tercinta, itu kelompok manusia yang pertama masuk surga, ahli surga. Lalu kemudian yang kedua, wal mar'atu adalah istri ar-radi yang ridho anha padanya zaujuha suaminya. Wal mar'atu adapun perempuan al mutasaddiqatu bi mahriha anu nyodokeun kana maharna ala zaujiha ka salakina tuh mahar dibikeun. Ieu mahar geus kitu ieu abdi mah geunteng jeung can perlu ieu mahar hak abdi. Tapi bilih ku arek digunakeun kanggo itu, kanggo modal, kanggo usaha, kanggo jalan sok mangga. Sepele perbuatanna tapi luar biasa. Mantak mahar teu pantes 100.000. Nu kira-kira pantes dibikeun deui, kitu sih di urang mah mahar teh sok langsung dibawa ku nu kawinkeun. Jadi mah saeutik-saeutik. Coba para ulama ari ngamahar ka awet teh kudu sedeng, gede teh ulah, leutik teh ulah kan 11 gram mah cukup. 15 gram lamun dikali mahar ya 7,5-an. 7,5-an. 7,5 itu bisa pakai modal. Bisa. Pakai ya dagang online apa segala macam. Itu istri yang insyaallah dijamin masuk surga. Wasyahsur radhi anhu abawahu. Kelompok berikutnya yang akan pasti masuk surga disaksikan ku Rasulullah adalah wasyahsu dan seseorang. Ar-radhi anu ridho anhu tisahos ti jalma tadi abawahu indung bapana. Bapak, ibu, sahabat dan saudaraku semuanya mau tahu Allah seperti apa sekarang ke antum, ke semuanya keluarga. Kalau mau tahu bagaimana kondisi Allah saat ini ke Anda, apakah suka atau tidak, lihat orang tua. Kalau abah, ibumu sedang suka, berarti Allah sedang suka. Kalau abah dan ibumu marah, berarti Allah sedang marah. Kan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Cek Nabi itu teh. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Marah Allah bergantung kepada marah. Jadi Sa'id Al-Qarni ketika menghajikan ibunya, dia terus ngadoakeun kolotna. Nabi kan kali teh ke inuna teh. Ujang. Ai ujang ngadoakeun we emak iraha doakeun ujangna gitu macam kamu. Wes. Ai wes iraha ngadoakeun sorangan ka emak we. Di Hijri Ismail ka emak, di Mu'tajam ka emak, di Maqam Ibrahim ka emak, di Sa'i Sofa Marwah ka emak. Iraha ngadoakeun ujang sorangan emak. Abdi mah cukup menang ridho emak. Sebab lamun ridho emak, Allah pasti ridho. Lamun Allah ridho, hayang naon abdi. Paham? Tuh. Jadi Anda mau tahu, lihat kondisi ibu bapak sekarang. Ridho Allah apa, sedang marah Allah, lihat ibu bapak. Mun indung bapak ke ridho, berarti Allah ke ridho. Mun indung bapak ke marah, berarti jangan-jangan Allah ke gitu kira-kira. Ini dalam taat ya. Ai marahna kolot gara-gara orang sholat mah bisa. La muti'an bi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah ta'ala. Abi mah kena taat, ngan kena maling, ulah. Ongko taat ka kolot tapi maling ka Gusti Allah. Tuh. Tidak ada eta mah taatna. Gitu. Kelompok yang keempat yang akan kelihatan masuk surga oleh Rasulullah, disaksikan masuk surga adalah mereka yang Gusti, yang mendapat ridho daripada orang tuanya. Ya can ngopi jadi oleng ge ya. Ngopi sadayana ngopi. Jadi layangan masih aya teu angin. Saya kurang malincang teh jadi kapakan eta. Oleng itu. Harua awalnya can ngopi mana? Ya Allah. Ningali jalema teh juga angka 8. Kamu ningali studi mu aspal. Subhan. Gitu. Lalu kemudian
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu." Oh iya hadisnya tuh. At-taibu ari jalma anu tobat minadz-dzanbi tina dosa kaman kaya jalma la dzanba nu teu boga dosa lahu ka si jalma. Orang yang sudah membersihkan bajunya sama dengan tidak pernah memakai dan mengotori, kan bersih deui. Orang yang tobat tina dosa salat yang teu boga dosa kan itu sudah meriwayatkan atas hadis ini adalah hadis Imam Baihaqi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi qala telah bersabda, kullu bani Adam khota'un. Kullu bani Adam, setiap manusia khota'un, pasti tuh. Lamun fa'alun. Eta teh ngaranna af'alu tafdil. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti tempat salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang bersalah at-tawwabun, mereka yang bertobat. Sekarang bulan Rajab, sahur. Aya istighfar Rajab, doa sayyidul istighfar di bulan Rajab. Masakeun seueur. Apa? Munten biasa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu. Sakit juga cekap. Kemudian rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Tos ngariwayatkan kana hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Warwiya jeung diriwayatkan annahu Kangjeng Nabi Muhammad saestuna ngadawuh sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ari Allah afrahu lebih bahagia leuwih bungaheun bitaubati taibi kalawan tobat na hiji jalma minad dhamanil waridi tibatan dibere cai, tibatan contoh dibere cai jalma nu keur kahausan, minal aqimal walidi jeung tibatan dibere anak orang tua nu mandul, wa minad dhalli wajidi jeung tibatan manggihan jalan jalma anu paekeun. Allah bahagia ketika melihat hambanya bertobat lebih bunga tibatan nu tadi tilu kabeh. Oh iya. Itu maksudnya mah. Allah lebih bunga ku jalma nu tobat tibatan contoh jalma nu mandul geus dilihat teu boga anak diberi anak. Allah bungaheun ningali jalma nu tobat daripada contoh umpamaan jalma nu keur haus diberi cai. Allah lebih bunga ku jalma nu tobat tibatan jalma nu dibere jalan dina kapoekan gitu. Faman taba ilallahi, maka saja anu tobat ka Allah taubatan nasuha kalawan tobat anu nasuha ansallahu, maka Allah bakal mohokeun hafizihi jeung Allah anu bakal ngajaga wa jawarihahu jeung ari anggota badanna wa baqul adina jeung saluas langit kuliha sakabehna khata dina salahna wa dunubahu jeung tina dosa-dosana. Allah mohokeun saloba langit saloba bumi ge dosana Allah hilapkeun lamun jalma geus sudah lupakan saja. Pertanyaannya buat kita, maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu? Ayo, selama hayat di kandung badan, selama ruh masih bersatu dengan jasad, selama itu pula masih terbuka pintu taubat. Amin. Jangan terlalu memikirkan dosa, pikirkan iraha kapan kita tobat nasuha bersungguh-sungguh kepada Allah. Sebab bagi Allah dosa kita sapinuh langit, sapinuh bumi, tidak ada apa-apanya kalau kita datang untuk menemui Allah, untuk memohon ampun dan taubat atas dosa-dosa. Kelompok nu kahiji jalma fakir anu boga keluarga, yang dari capek, yang dengan payahnya dia berusaha untuk mencari dan menenteramkan mereka. Kedua, wal mar'atu radi anhu zawjiha, perempuan atau istri yang ridho padanya suaminya. Yang ketiga, wal mar'atu mutasaddiqatu bimahriha, perempuan kembali yang kedua anu ahli maparinkeun mahar ti suamina dipake disedekahkeun ka suamina. Mas kawin ti suamina dibikeun. Nu kaopat, jalma nu kaopat eta jalma
anu hirupna ayat dina ridho orang tua. Apa? Seseorang yang hidupnya selalu berada dalam ridho orang tua. Yang kelima, orang yang bertobat dari dosa. Sampai begini. Dina hadis sanes sanes libat. Allah lebih suka kepada pendosa yang dekat dengan Allah daripada orang yang ibadah tapi jauh dari Allah. Dosa yang banyak mengakui kesalahannya, tapi kan dah orang mati para nantes gitu, mana orang mau gede dosa, Allah lebih suka kepada rintihan orang pendosa yang minta ampun dan mohon maaf daripada kepada orang baik yang selalu merasa baik dan merasa benar sampai orang lain tidak dikasih benar. Nah, insyaallah mana bisa naon, beda. Lebih suka kepada pendosa yang dekat dengan Allah. Artinya banyak merintih mohon ampun kepada Allah daripada ahli ibadah yang merasa bebas dari ancaman Allah. Paham ya? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji anfatayya jiratal anami ya hailal judi wal karami Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.